Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga keberkahan dan kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Amanatul Solihah, MSc SPPK, salah satu dosen program studi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu di blok Bank Darah dan Kedokteran Transfusi dengan materi aspek klinis transfusi darah. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ini. Mata kuliah blok ini memiliki bobot 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek yang akan diampu oleh beberapa dosen dari beberapa departemen dan diambil oleh mahasiswa yang telah sampai pada semester 7 di Prodi Kedokteran. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah blok ini bertujuan untuk menjelaskan aspek terkait transfusi darah. Pada mata kuliah ini kita akan membahas tentang screening darah, persiapan komponen darah, penyimpanan komponen darah, penggunaan rasional transfusi darah, dan juga reaksi transfusi. Semua aspek tersebut penting untuk diperhatikan dan dipertimbangkan oleh klinisi sebelum pemberian transfusi darah. Materi ini akan dimulai dari pengenalan tentang macam produk darah. Ada beberapa capaian yang harus dikuasai oleh mahasiswa saat menempuh mata kuliah ini, seperti indikasi dan kontraindikasi transfusi, persiapan pasien, pengawasan pasien dan efek samping transfusi darah, serta tata laksana apabila terjadi komplikasi transfusi darah, pelaporan komplikasi transfusi, dan tindak lanjutnya. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini bersumber dari bahan pustaka, video, PPT, dan lain-lain. Mahasiswa dianjurkan juga untuk dapat membekali diri dengan pengayaan akademik yang dapat ditemukan pada buku ajar, modul, buku ajar blok. Adapun sistem atau metode pembelajaran mata kuliah akan dilaksanakan secara sinkron dan bergantung pada capaian yang ditargetkan pada masing-masing pertemuan. Namun, tentu juga mengutamakan pada proses pembelajaran aktif mahasiswa, sehingga mahasiswa dituntut untuk bisa berperan aktif baik di dalam kelas dengan bertanya, menjawab soal, dan lain-lain, serta di luar kelas yang dilaksanakan saat praktikum. Proses pembelajarannya merupakan pembelajaran kolaboratif atau teamwork. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan berbagai metode seperti mid-block, ujian akhir blok, diskusi kelompok, penugasan. Asesmen keberhasilan mahasiswa dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu secara asesmen formatif dan asesmen sumatif. Pembelajaran mata kuliah pada blok ini dilaksanakan selama kurang lebih 12 pertemuan dengan kegiatan meliputi kuliah interaktif, praktikum, tutorial, penugasan, dan belajar mandiri. Dengan bobot penilaian tutorial 20%, praktikum 30%, CBT atau MCQ 45%, serta penugasan 5%. Total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran akan sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah blok Bank Darah dan Kedokteran Transfusi dengan materi aspek klinis transfusi darah. Berikutnya dapat disaksikan bersama cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Gimana, masih semangat? Semangat. Ya, oke. Pada siang hari ini, meskipun siang hari kita tetap semangat, kita akan sama-sama belajar mengenai aspek klinis pada transfusi darah. Nah, supaya nanti kita diberikan kemudahan dalam memahami apa yang akan kita pelajari, marilah kita buka dengan baca doa basmalah dan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya, nah ini kelanjutan dari pertemuan kita yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas nih bagaimana kriteria nih seseorang itu boleh donor darah, kemudian apa saja syaratnya. Mungkin adik-adik ada yang sudah ada pengalaman untuk donor darah, mungkin bisa sharing. Oh ya, silahkan Rahman, gimana? Ceritakan waktu itu apa saja sih yang
dilakukan pada Rahman, kemudian bagaimana prosesnya? Silahkan. Sebenarnya sih menjelang gitu. Ya. Dulu itu saya pernah ikut donor darah itu kayak di acara-acara masjid gitu, kayak rutinan setiap bulan ada. Setiap 3 bulan atau berapa gitu. Jadi itu nanti awal-awal itu seingat saya nanti kayak saya daftar, isi diri, terus ada nggak ditanya-tanya tapi ada kayak formulir gitu kayak nanya riwayat sebelumnya, misalnya kayak riwayat ada sakit atau enggak, waktu itu ada riwayat seksual juga, terus sekarang lagi gimana kondisinya. Nah, habis itu ada cek HB sama petugas PMI-nya. Nah, habis itu langsung ambil darahnya. Oke. Dicek tensi juga nggak? Iya, ada cek tensi terus berat badan juga. Oke. Ya. Nah, kemudian setelah pengambilan darah, apakah Rahman, Josie atau mungkin adik-adik yang lain tahu lalu bagaimana sih perjalanan darah itu, kemudian bagaimana darah itu kemudian sampai kepada pasien siapa saja sih yang berhak untuk bisa menerima darah, apakah sudah tahu? Nah, ini kita akan bahas pada kuliah pada siang hari ini. Jadi kita nanti akan mempelajari deh ya aspek klinis dari transfusi darah, dari indikasi transfusi. Pasien mana saja sih yang dia itu diindikasikan untuk menerima produk darah, kemudian produk darah itu apa saja. Nah, tadi yang setelah Joyce sama Rahman tadi diambil darahnya itu, kemudian itu akan menjadi komponen darah apa saja, itu kita akan pelajari. Kemudian persiapan pasien, tadi udah ada nih pasien-pasien mana aja yang diindikasikan, kemudian pasien itu bagaimana dia persiapan untuk dia sebelum transfusi, kemudian pengawasan durante maupun pasca transfusi. Kemudian juga manajemen dari tadi darah donor dan pasien kalau ada reaksi transfusi itu kita apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita melaporkan komplikasi transfusi dan tindak lanjut. Nah, nanti ini dalam bentuk kuliah yang untuk bahan ajarnya seperti ini, dan ini adalah nanti indikator dari apa yang akan kita kuliahkan, dan nanti untuk bentuk penilaiannya adalah kita memakai MCQ. Proses evaluasi ya, ada screening terhadap penyakit-penyakit yang bisa ditularkan lewat darah atau kita kenal dengan screening AMLTD ya. Apakah di situ ada penyakit HIV, sifilis, hepatitis ya. Dan setelah dinyatakan lolos di screening, maka nanti produk darah itu akan diolah, kemudian dikumpulkan dan ditransport. Dan di sini nanti harus lolos quality control. Nah, nanti dari Bank Darah Rumah Sakit itu akan melakukan permintaan darah ke PMI dan nanti ada proses distribusi. Di situ ada rantai dingin yang harus kita jaga supaya kualitas darah itu tetap terjaga dengan baik. Ya, setelah transfusi kita harus pastikan, kita cek lagi HB-nya, apa betul nih naiknya apakah sesuai dengan target, apakah ada reaksi transfusi yang timbul setelahnya ya. Nah, kemudian di sini kalaupun ada reaksi transfusi, nanti juga ada proses pelaporan dari reaksi transfusi ya. Darah ini ya, darah yang utuh ini kita sebut sebagai whole blood ya, darah utuh. Nah, sebenarnya di dalam darah utuh itu isinya apa saja sih? Nah, ini kalau kita diamkan, nanti komponen sel darah merah itu dia akan mengendap di bawah. Kemudian di bagian atas ini adalah plasma yang dia itu ada protein-protein. Proteinnya apa saja? Di sini ada albumin, globulin, kemudian ada faktor pembekuan darah atau faktor koagulasi ya. Kemudian di antara plasma dan eritrosit di sini nanti ada bavicot yang isinya adalah sel darah putih atau leukosit dan juga trombosit. Nah, setelah diproses itu nanti akan menjadi beberapa produk darah. Yang pertama adalah dari eritrositnya ini, dia akan dipisahkan kemudian menjadi packet red cell atau sel darah merah. Ya, kemudian tadi di bagian atas nih ada plasma, dia kemudian akan menjadi plasma, kemudian plateletnya dia juga akan dipisahkan, nanti akan menjadi trombosit konsentrat, dan dari plasma ini pun nanti juga bisa menjadi produk darah yaitu kriopresipitat. Nah, ini prosesnya. Tadi setelah darah dari pendonor itu lolos terhadap screening AMLTD ya, selanjutnya dia akan diproses dan biasanya memang dia standarnya adalah dengan memakai 4 filter ya. Nah, di sini diproses yaitu dia akan disentrifuge ya, seperti yang kita lihat di laboratorium patologi klinik. Kemudian nanti dia akan dipisahkan antara leukosit dengan eritrositnya dan juga dari plasma. Nah, ini kemudian dia akan menjadi packet red cell. Yang packet red cell ini umur rata-rata adalah pemakaiannya bisa sampai 35 hari. Rata-rata biasanya sampai 28 hari. Ya, selanjutnya di sini juga akan ada komponen yaitu platelet. Nah, di sini perhatikan adik-adik, suhu penyimpanannya dia berbeda. Kalau pada packet red cell itu disimpan 4 derajat Celcius itu bisa sampai 35 hari. Kalau pada trombosit itu dia suhunya adalah suhu ruang
ya, dan hanya sampai 5 hari. Di situ nanti ada agitator khusus, ya, nanti alatnya kita bisa lihat saat nanti kita lakukan kunjungan di bank darah rumah sakit. Kemudian tadi dari bagian plasmanya, ya, setelah ini diproses maksimal dalam waktu 6 sampai 8 jam, plasma ini harus segera dipisahkan dan kemudian disimpan ini pada suhu minus 30 derajat Celcius, ya, ini menjadi fresh frozen plasma, whole blood, ya, blood whole, ya, jadi utuh, jadi darah yang masih utuh dari pendonor. Nah, ini indikasinya itu adalah mengganti sel darah merah pada perdarahan akut. Contohnya adalah pasien pasca kecelakaan lalu lintas, di situ ada bleeding yang aktif, atau contohnya adalah ibu yang pasca melahirkan dengan perdarahan aktif. Nah, ini adalah salah satu indikasinya, ya, dan di situ ada tanda-tanda hipovoleminya. Ya, selanjutnya yaitu pada transfusi tukar. Ini adalah pada bayi atau neonatus, ya. Kemudian pada pasien yang sebenarnya itu butuhnya adalah packet red cell, tapi ternyata di tempat tersebut tidak ada, itu bisa diberikan whole blood. Nah, kalau ada indikasi, tentu ada kontraindikasinya. Siapa saja? Ya, di sini adalah pada pasien dengan anemia kronik, ya, dan gagal jantung tahap awal, ini karena ada resiko overload cairan. Nah, ini dosisnya dia berbeda antara anak dengan dewasa, dan di sini kata kuncinya adalah pada 1 unit whole blood sekitar 450 cc itu akan meningkatkan kadar Hb-nya adalah kurang lebih sekitar 1. Ya, jadi kalau pasiennya tadi HB-nya 6,7, ya, kemudian ditransfusi 1 kantong, itu kurang lebih nanti HB-nya itu targetnya adalah dia pasca transfusi bisa sekitar 7,7, ya, naik 1 poin, ya. Atau kita ingat rule of three-nya, berarti kalau HB-nya naik 1, maka hematokritnya dia akan naik sekitar 3%. Ya, jadi ini menjadi guideline bagi adik-adik, target HB-nya itu sih berapa pasiennya, berarti saya harus menambahkan berapa kantong, ya. Nah, ini cara pemberiannya di sini harus dilolos uji screening pra-transfusi. Harus cocok golongan darah ABO dan resus antara pendonor dan pasiennya, ya. Kemudian memakai blood set yang baru, jadi tidak pakai info set seperti yang adik-adik pelajari di keterampilan klinis. Jadi memang ada blood set yang khusus untuk transfusi. Kemudian di sini ada guideline, yaitu bahwa karena tadi kan di dalam bank darah dia disimpan pada suhu, ya, sekitar 2 sampai 4 derajat Celcius, dan di situ waktu distribusi ke bangsal harus dijaga untuk rantai dinginnya. Nah, di sini setelah keluar dari bank darah yang dalam distribusi itu dia memakai cool box, itu paling lama 30 menit itu harus ditransfusikan, ya. Dan untuk menyamakan dengan suhu pasiennya itu tidak perlu dia dipanaskan, yang misalnya dimasukkan di microwave, itu tidak perlu, ya. Dan tidak boleh menambahkan obat lain ke dalam kantong darah. Nah, kecepatannya nanti maksimal itu harus selesai dalam waktu 4 jam. Maksimal berapa kantong kita bisa boleh berikan, yaitu di sini setiap 12 jam atau setelah pemberian ke-4 kantong darah itu harus diganti dari blood shot-nya. Nah, tadi dari whole blood diproses di centrifuge, kemudian kita bisa dapat sel eritrosit yang pekatnya atau kita sebut sebagai PRC. Nah, untuk PRC ini kita targetnya adalah memang untuk menaikkan kadar Hb-nya. PRC ini di sini masih ada komponen dari leukosit dan juga trombosit meskipun dalam jumlah kecil. Nah, dalam masa penyimpanannya ini akan ada namanya storage lesion, yaitu pada proses penyimpanan tadi ada leukosit dan trombosit, di situ dia akan melepaskan sitokin proinflamasi, sehingga nanti begitu dia ditransfusikan kepada pasien itu meningkatkan resiko terjadinya reaksi transfusi. Nah, di sini ada proses namanya adalah leukodeplesi. Jadi PRC ini kemudian dia akan difilter kembali dengan filter khusus untuk meminimalisir, yaitu tadi jumlah leukosit dan trombositnya bisa sangat turun signifikan. Ya, nanti pada slide berikutnya akan kita jelaskan. Jadi di sini untuk indikasi PRC secara umum adalah untuk meningkatkan jumlah eritrosit. Nah, catatannya di sini kapan nih kita menyarankan pasien itu atau mengadviskan pasien itu untuk ditransfusi, yaitu hampir selalu pada pasien dengan kadar Hb yang kurang dari 7, kecuali pada beberapa kondisi pasien yang Hb-nya itu lebih rendah dari 7 tapi dia asimptomatik. Ya, contohnya adalah pasien CKD atau gagal ginjal yang sudah stage 5. Di situ karena ada gangguan dari produksi eritropoietin, dia bisa terjadi anemia penyakit kronik. Ya, kalau pasiennya dia asimptomatik, misalnya dia Hb-nya 6,7, kalian sebagai dokter bisa memutuskan untuk tidak transfusi, misalnya tadi memberikan terapi eritropoietin, misalnya seperti itu, ya. Nah,
kadar Hb7 dan sampai 10 di sini, kalau ada tanda-tanda hipoksia atau hipoksemia yang bermakna secara klinis dan laboratorium, maka transfusi darah bisa dilakukan ya. Kontraindikasinya yaitu pada pasien-pasien perlu dipertimbangkan dan perlu kehati-hatian pada gagal jantung tahap awal dan juga anemia kronik ya. Nah, ini adik-adik yang tadi saya sampaikan, yaitu untuk PRC leukodepleted. Jadi dari kantong PRC tadi dia akan dihubungkan dengan kantong filtrasi baru, dan di sini nanti jumlah leukosit itu akan sangat jauh berkurang sehingga nanti mengurangi resiko transfusi ketika darah ini diberikan kepada pasien. Ya, di sini diindikasikan kalau pasien itu ternyata adalah sering transfusi ya, atas indikasi klinis, misalnya pada pasien-pasien dengan keganasan baik hematologi atau non hematologi. Nah, di situ dia kemudian pada pasien sudah ada riwayat transfusi sebelumnya. Ya, ada reaksi transfusi sebelumnya, maka pada transfusi berikutnya kita bisa mengadviskan untuk pemberian dari PRC leukodepleted. Ya, selanjutnya ada namanya komponen darah, itu adalah wash eritrosit atau sel darah merah yang dicuci. Nah, ini caranya adalah dari PRC tadi itu kemudian dicuci 2-3 kali dengan normal salin, yang di sini tujuannya adalah bisa menghilangkan plasma sampai 98%. Nah, ini kemudian juga bisa menurunkan dari konsentrasi leukosit, trombosit, dan juga debris seluler. Karena di sini ada proses pencucian yang secara open, maka ada resiko terjadinya kontaminasi ya. Nah, ini sehingga produk itu harus segera digunakan. Maksimalnya adalah 24 jam. Nah, ini indikasinya adalah kalau pasien itu tidak bisa diberikan komponen plasma ya, misalnya pada IHA. Nah, cuma kelemahannya tadi ya, resiko adanya infeksi sekunder. Selanjutnya adalah trombosit konsentrat. Nah, trombosit konsentrat ini contoh pemakaiannya adalah pada pasien-pasien dengan demam berdarah berat, yang di situ kemudian jumlah trombositnya sangat turun, misalnya jumlah trombositnya sampai 20.000, atau sudah ada tanda-tanda manifestasi klinis perdarahan ya, misalnya ada mimisan ya, kemudian ada melena. Nah, di sini isinya adalah trombosit, dan nanti untuk proses penyimpanannya itu sedikit berbeda. Kalau yang lainnya tadi ditaruh di kulkas bahkan di freezer -20, ini suhunya justru suhu ruang, dengan masa simpannya dia hanya sampai 5 hari, dan dia harus selalu diputar atau digerakkan. Ada agitatornya untuk mencegah adanya agregasi dari trombosit ya. Nah, di sini tidak diindikasikan pada ITP ya, idiopathic autoimmune thrombocytopenic purpura, kecuali dia ada perdarahan aktif. Kenapa? Karena di sini dasarnya dari patofisiologi penyakitnya adalah proses autoimun. Jadi nanti kalau dimasukkan dari luar juga akan dia dihancurkan juga dari tubuh karena ada auto antibody. Selanjutnya di IC ya, yang tidak diobati. Jadi kalau kausanya tidak diobati, tidak diatasi, maka percuma juga ya, ditambah dari luar nanti juga dia akan terkonsumsi. Selanjutnya ada sepsis. Sepsisnya juga harus diatasi sambil kita berikan trombosit konsentrat dari luar. Nah, di sini sedikit perbedaannya adalah untuk trombosit konsentrat itu dia untuk transfusi setnya itu khusus, jadi dia memang memakai trombosit set. Kalau ini tidak tersedia, maka harus diganti untuk blood set yang baru. Ya, dan nanti monitoring pasca transfusinya bisa diukur 1 jam, dan kita lakukan pemeriksaan ulang 24 jam setelah transfusi. Kalau tadi PRC HP naiknya 1 ya, 1 poin. Nah, di sini nanti setelah transfusi trombosit ini pada umumnya dia akan menaikkan trombosit 5.000 sampai 10.000. Ya, selanjutnya ada FFP atau fresh frozen plasma. Jadi tadi dari whole blood yang bagian atas itu adalah plasma. Nah, setelah dilakukan pemrosesan dengan centrifuge, maka nanti bagian cairnya ini diambil dan kemudian dibekukan maksimalnya 6-8 jam, dan di sini dia mengandung faktor koagulasi ya. Nah, indikasinya yaitu diantaranya pada defisiensi dari faktor koagulasi 9, misalnya pada kasus-kasus hemofili. Nah, karena di sini ada faktor koagulasi, di situ adalah protein, di sini tidak boleh digunakan sebagai pengganti untuk pasien yang dia defisiensi proteinnya itu karena defisiensi nutrisi. Selanjutnya ini untuk dosis pemberian ya, ini untuk anak dan dewasa. Selanjutnya nanti untuk manfaatnya dia untuk tadi bisa meningkatkan dari faktor koagulasinya. Nah, untuk pemberiannya di sini untuk uji screening pratransfusinya tetap harus
sama antara donor dan resipien untuk golongan darah ABO dan resisnya, akan tetapi tidak perlu dilakukan uji silang serasi. Nah, tadi kan disimpan nih pada freezer bahkan suhunya sampai minus 30. Nah, sebelum digunakan dia harus dicairkan atau di thawing dulu. Nah, setelah cair bisa disimpan 2-6 derajat Celcius, tapi maksimal dalam waktu 24 jam itu harus sudah digunakan. Ya, selanjutnya ada kriopresipitat. Nah, kriopresipitat ini adalah protein yang diendapkan, yang dihasilkan setelah FFP tadi dia di thawing. Ya, di sini dia akan mengandung faktor von Willebrand, kemudian fibrinogen, faktor 8 dan juga faktor 13. Nah, indikasinya salah satunya adalah pada defisiensi dari faktor 13. Ya, kontraindikasinya tidak boleh dipakai untuk pasien kekurangan faktor pembekuan selain dari fibrinogen dan faktor 13. Nah, setelah tadi kita mengetahui dari macam-macam produk darah ya. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita perhatikan, yaitu bahwa untuk transfusi ini meskipun tadi kita harus perhatikan suhunya untuk rantai dinginnya sebelum diberikan kepada pasien, itu tidak perlu dihangatkan ya. Kecuali pada beberapa kondisi, contohnya adalah pada AIHA yang tipe dingin. Nah, pada kondisi ini nanti untuk penghangatnya juga memang ada blood warmer yang khusus. Nah, pasien itu bisa mendapatkan beberapa produk darah pada satu periode transfusi. Misalnya dia diindikasikan untuk transfusi PRC dan juga TC. Mana yang harus kita dahulukan? Nah, di sini kalau dua produk tersebut sudah sama-sama tersedia, maka TC itu harus kita dahulukan. Nah, tadi dari kita udah kenal nih indikasinya, kemudian macam-macam produk darahnya. Lalu ketika darah tersebut dipakai oleh pasien, apakah kemudian ya sudah dipasang saja kemudian kita tinggalkan? Tidak, adik-adik ya. Di sini harus ada pengawasan umum dan juga tanda-tanda vital, yaitu pada saat awal sebelum transfusi ya, kita harus pastikan tanda-tanda vitalnya dia dalam kondisi baik. Kita pastikan dia tidak ada demam, kemudian tekanan darah, nadi ya, juga keadaan umum pasien. Juga setelah kita di awal tadi pastikan semuanya baik, kita melakukan monitoring, yaitu sesaat setelah transfusi dimulai, kemudian 15 menit setelah transfusi dimulai, selesai transfusi, dan 4 jam setelah transfusi darah terakhir kalau dia mendapatkan multiple transfusi. Kalau pada one day care, pasien itu nggak boleh pulang dulu, adik-adik, harus nunggu sampai 1 jam. Ya, di sini 15 menit setelah transfusi itu adalah masa-masa yang biasanya paling sering terjadi reaksi transfusi. Kalau dia reaksi transfusi yang akut, pada 15 menit pertama itu sudah bisa muncul gejalanya. Sehingga kita memang harus menunggu dulu pasiennya. Ya, jadi 15 menit pertama itu kita memang awasi kondisi pasien ya. Setelah 15 menit nanti kita bisa lakukan monitoring secara berkala. Nah, untuk trombosit ini bisa dilakukan 10-60 menit setelah transfusi dan bisa kita ulang 18-24 jam setelah transfusi. Kalau FFP ini juga bisa kita lakukan 1 jam setelah transfusi. Nah, untuk FFP nanti yang kita lihat adalah dari faktor koagulasi intrinsik dan ekstrinsik, yaitu dari parameter PT dan APTT. Nah, tadi pasiennya kita monitor. Ya, nah setelah kita monitor, ternyata itu bisa terjadi reaksi transfusi. Nah, reaksi transfusi di sini dia bisa sifatnya adalah akut dan juga bisa delay. Ya, nah untuk akut di sini adalah terjadi dalam 24 jam pertama dia pasca transfusi. Lalu sebagai dokter yang jaga pada saat itu, apa yang harus kita lakukan nih? Ya, yang pertama adalah tenang, jangan panik. Ya, di situ kalian ada sebagai leader. Ya, nah selanjutnya langkah berikutnya adalah stop transfusi, ya, declaim. Ya. Selanjutnya, cek pasien, identifikasi dan produk darahnya. Nah, pasien itu kan ada gelang pasiennya. Pastikan sekali lagi, apakah dalam kantong darah, di situ kan ada juga identitas pasiennya. Kemudian golongan darah, apakah sama dengan identitas pasiennya. Selanjutnya, ya, assess ABCDE. Airway, breathing, circulation, ya, disability dan exposure. Kemudian tadi IV access-nya, ya, kita stop dari transfusinya. Kemudian berikan tata laksana berikutnya sesuai dengan kondisi pasien. Misalnya kita berikan oksigenasi, kemudian juga memanggil tim, ya. Kemudian dari tim tadi juga kontak ke transfusion center, ya. Dalam hal ini adalah yang ada di rumah sakit adalah bank darah rumah sakit. Ya, selanjutnya untuk reaksi transfusi itu ada beberapa, adik-adik. Ada yang dia sifatnya akut dan juga ada yang dia sifatnya adalah delay.
Nah, yang akut di sini contohnya adalah akut hemolytic transfusion reaction ya. Di sini terjadi dalam 24 jam pasca transfusi ya. Untuk gejalanya dia bisa muncul yaitu adanya demam ataupun dia kemerahan ya, wajahnya kemerahan. Selanjutnya ada tanda-tanda demam karena di sini adalah akut hemolytic transfusion reaction. Di sini ada tanda-tanda hemolitik yaitu ada hematuria. Ya, urinnya dia berwarna kemerahan. Kemudian ada tanda-tanda hipotensi ya. Kalau dilakukan pemeriksaan laboratorium, nanti tanda-tanda hematuria itu bisa muncul dengan ditandai adanya hemoglobinuria ya. Nah, pada kondisi ini tata laksana yang diberikan yaitu adalah setelah tadi tata laksana awal, maka diberikan resusitasi cairan. Selanjutnya diberikan diuresis dan terapi untuk mengatasi hemolitiknya. Ya, kita lakukan pengecekan ya dari dan monitoring dari kadar urinnya, kemudian monitoring dari tekanan darahnya. Selanjutnya yaitu ada reaksi transfusi yaitu trali dan juga tako. Nah, kalau di sini pasien itu gejala klinisnya adalah dia akan muncul sesak nafas, jadi tiba-tiba dia adalah muncul sesak. Nah, bedanya trali dengan tako di sini, pada tako gejala dia bisa muncul 12 jam pasca transfusi, kemudian pasien itu akan ditandai dengan peningkatan dari tekanan darah, kemudian tadi dia ada sesak nafas. Kalau pada trali di sini untuk gejala bisa muncul pada 6 jam pasca transfusi dan di sini justru dia terjadinya adalah dia hipotensi. Ya, meskipun di sini ada sesak nafas. Dan pada trali dan tako ini kita harus singkirkan dulu bahwa pasien itu memang sebelumnya tidak ada hipertensi. Ya, nah ini untuk penanganannya tadi di bangsal kita harus kenali tanda dan gejalanya. Setelah kita stop ya, maka kita harus ambil sampel darah dari pasien dan kita kirimkan ke bank darah ya untuk nanti dilakukan pemeriksaan ulang. Nanti dari laboratorium atau dari bank darah akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Dan reaksi transfusi tadi harus kita laporkan ya, untuk nanti kita bisa menganalisis kira-kira dari penyebabnya apa dan tata laksana berikutnya apa terhadap pasien yang nanti akan memberikan perbaikan untuk di rumah sakit tersebut. Ya, nah ini ada kasus ketika adik-adik sebagai dokter yang sedang jaga di sini mendapat laporan ya adanya 2 pasien yang baru saja selesai mendapatkan transfusi darah. Yang pasien A ada sesak nafas, demam, menggigil, kesadaran menurun, didapatkan hematuri yang muncul 15 menit setelah transfusi. Yang pasien B ini sesak nafas dan hipertensi, tapi tidak ada demam, muncul 6 jam setelah transfusi. Apa yang kira-kira menurut adik ini kasus reaksi transfusi yang mana dan apa yang dilakukan untuk merespon? Barangkali ada yang mau berpendapat? Silakan. Ya, silakan Dila. Yang kasus A kira-kira reaksi transfusi yang mana? Yang B kira-kira reaksi transfusi yang mana? Kalau yang pertama itu AHTR dok, yang akut hemolytic transfusion reaction. Kemudian yang B itu yang tako. Ya, yang A tadi menurut Dila ke yang akut hemolitik. Yang mendukungnya apa, Dek? Karena dia akut dok, kejadiannya 15 menit setelah transfusi. Terus apa lagi yang mendukung? Tadi akut hemolitik. Ya, mana tanda-tanda hemolitik yang menunjuk pada pasien ini? Kemudian dia juga ada demam dan sesak nafas. Terus ada hematuria, di mana itu adalah indikasi adanya hemolitik. Ya, betul ya. Jadi yang pada pasien A di sini ke arah yang AHTR atau akut hemolytic transfusion reaction. Kemudian, bagaimana kalian sebagai dokter ini merespon situasi ini? Siapa teman yang lain yang berpendapat? Izin menjawab terkait jika ada komplikasi setelah melakukan transfusi darah pada pasien A sama B, yang pertama harus dilakukan itu adalah untuk mungkin stop transfusi terlebih dahulu. Iya, betul. Kemudian kita bisa cek sekali lagi dari gelang pasien apakah golongan darah dan darah yang didonorkan itu sesuai. Kemudian yang ketiga kita bisa melakukan ABCD, misalnya melakukan pasnya dari airway-nya, breathing-nya, circulation-nya, dan lain sebagainya. Ya, baik ya. Terima kasih ya. Secara umum seperti itu. Jadi untuk poin pembelajarannya adalah bahwa transfusi itu adalah selain tadi bisa menolong pasien, di sini adalah tindakan beresiko dan untuk keselamatan pasien adalah hal yang utama. Kemudian diperlukan kerjasama tim dalam pelayanan ya, dan ini semuanya untuk patient safety. Ya, ini untuk quiz time-nya bisa dibuka untuk Google Form ya, nanti bisa dikerjakan di sini nanti untuk ya silahkan bisa di scan. Ya. Untuk pertanyaannya adalah apakah indikasi dari transfusi darah?
Kemudian jenis komponen darah tadi apa saja yang sudah kita diskusikan dan juga bagaimana penanganan dari reaksi transfusi akut. Ya, oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.